Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester 2 tahun pelajaran 2019-2020. Adapun mata pelajaran yang akan kita bahas pada video ini adalah bahasa Indonesia untuk kelas 5 SD. Yuk sama-sama kita cermati dan saksikan video pembelajaran ini dengan baik agar kita mudah dalam memahami materi-materi yang kita bahas. Nomor 1, kita lanjut ke soalnya saja. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 6. Desa terdingin di dunia. Salah satu belahan dunia ini terdapat desa dengan suhu terekstrim. Desa tersebut bernama Desa Oymyakon. Desa Oymyakon terletak di Rusia. Desa ini dikenal sebagai desa terdingin di dunia karena memiliki suhu yang sangat ekstrim. Desa Oymyakon merupakan kawasan beku dengan suhu yang sangat rendah. Suhu terendah di desa ini bisa mencapai minus 71,2 derajat Celcius. Walaupun demikian, desa tersebut tetap ditinggali oleh penduduk. Saat ini terdapat kira-kira 500 penduduk di desa Oymyakon. Penduduk di sana sudah sangat terbiasa dengan suhu ekstrim. Mereka bisa melakukan beragam aktivitas tanpa merasa terganggu dengan dinginnya suhu di desa. Ada satu hal menarik dari desa Oymyakon ini. Walaupun dikenal sebagai desa terdingin di dunia, nama Oymyakon sebenarnya berarti air yang tidak beku. Arti dari nama desa tersebut sangat berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di desa tersebut. Menurut penduduk desa di sana, nama Oymyakon diambil karena tidak jauh dari desa Oymyakon terdapat sumber mata air panas. Walaupun menjadi desa bersuhu paling rendah di dunia, desa Oymyakon memiliki air yang tidak beku berkat sumber mata air panas tersebut. Langsung kita ke soal nomor 1. Kata kunci yang terdapat pada paragraf ke-1. Nah, paragraf 1 berarti yang di salah satu belahan desa dunia ini ya. Kata kuncinya adalah A, suhu dan dunia, ekstrim dan desa, fakta dan rendah, beku dan dingin. Maka jawaban yang paling tepat adalah, karena di sini ada kata istilah ekstrim dan desa, maka kita lebih tepat menjawab dengan jawaban. Kita tandai jawabannya. Kemudian nomor 2 kita lanjutkan. Penduduk desa Oymyakon dinginnya suhu di desa tersebut karena, nah ini kembali lagi jawabannya sudah ada, sudah terbiasa seperti yang tadi kita sudah baca ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 3, antonim. Nah, kalau kita menemukan pertanyaan tentang antonim, nah, antonim itu yang bercetak tebal adalah, nah bercetak tebal dalam bacaan itu kalau kita lihat di sini adalah beku ya. Lawan kata beku otomatis kita kembali ke soalnya, pilihannya keras, padat, kaku, cair. Maka paling tepat adalah beku, lawannya adalah mencair atau cair. Nomor 4 kita lanjutkan. Sinonim dari kata yang bercetak miring pada teks tersebut adalah bercetak miring. Kita lihat lagi, sinonim itu memiliki makna kata yang sama. Kita lihat bercetak miring dalam soal. Jika kita lihat baik-baik ya, bercetak miring. Nah, fakta nih. Ada fakta bercetak miring. Kalau kita garis bawahi, nah, kita tebel, nah ini. Maka paling tepat nomor 4 ada kenyataan.
Kita lanjut ke soal nomor 5. Titik-titik desa Oymyakon dikenal sebagai desa terdingin di dunia. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Maka paling tepat adalah mengapa ya. Nomor 6, pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf kedua. Paragraf kedua seperti yang kita lihat, kita saksikan lagi terlebih dahulu. Dia membahas tentang desa Oymyakon merupakan kawasan beku dengan kedinginan mencapai minus 71,2 dan terdiri penduduknya sekitar 500 penduduk. Maka kita kembali ke soal nomor 6. Pertanyaan yang sesuai atau yang paling tepat, mengapa desa Oymyakon, apa arti dari nama Oymyakon, mengapa air di desa Oymyakon tidak membeku, berapa suhu terendah. Nah, tadi ya ada ya, suhu terendahnya adalah minus 71,2. Maka ini jawabannya yang D, kalau kita jawab dengan jawaban yang tepat. Lanjut ke soal nomor 7. Namun sebelum ke soal nomor 7, kita baca dulu bacaan dari soal yang ada. Panas matahari merupakan salah satu contoh kalor yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Panas matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dalam kehidupan. Pemanfaatan panas matahari dapat membantu mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil dengan menggunakan panel surya. Panel surya merupakan lempengan besi atau bahan lain yang mengilat. Panel surya dijadikan sebagai sarana untuk menangkap panas matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Kalimat utama paragraf tersebut adalah panas matahari dapat dimanfaatkan, panel surya dijadikan sebagai sarana, kemudian pemanfaatan panas matahari dapat membantu, panas matahari merupakan salah satu. Maka jawaban yang paling tepat karena nomor 7 jawabannya D ya. Di sini ada kata yang sama yang mirip. Nah, ini adalah kalimat utama yang ada di paragraf dalam bacaannya. Kalimat utamanya terdapat pada kalimat yang pertama. Kita tandai jawabannya yang D. Karena kalimat utama itu biasanya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kita lanjut ke D, ke nomor 8 maksudnya. Ide pokok paragraf tersebut. Nah, kalau ide pokok berarti hampir sama sebenarnya nih dengan kalimat utama, tapi pertanyaannya aja beda dengan nomor 7, diganti dengan ide pokok. Maka ide pokok yang paling tepat adalah pemanfaatan. Kita langsung jawabannya yang B. Karena kalimat utamanya dimanfaatkan ya. Terkait nomor 8, maka jawabannya yang mirip dengan jawaban nomor 7. Nomor 9, kita baca dulu paragrafnya. Tempat pelelangan ikan selalu ramai pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. 9 ke pertanyaannya, pokok pikiran paragraf tersebut adalah tempat pelelangan ikan. Cuaca buruk mempengaruhi hasil, para nelayan tidak bisa melaut. Cuaca buruk menyebabkan tempat pelelangan. Maka jawabannya nomor 9 yang cuaca buruk ya, yang B. Sesuai dengan bacaan yang tadi kita telah baca. 10-12 ada uraian yang perlu kita baca. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku. Mereka tiba di Maluku melalui jalur perairan Indonesia. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia tersebut bertujuan untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Namun, saat itu Maluku sudah berada di bawah kekuasaan bangsa Portugis. Oleh sebab itu, kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat Maluku.
khususnya rakyat Tidore. Rakyat Maluku pun memanfaatkan kedatangan bangsa Spanyol untuk membantu mereka melepaskan diri dari bangsa Portugis. Mereka berusaha bekerja sama dengan bangsa Spanyol untuk melawan bangsa Portugis. Akhirnya terjadilah konflik sosial antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis di Maluku. Kondisi di Maluku pun semakin memprihatinkan. Oleh sebab itu, pada tahun 1934, dibuatlah perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah di Filipina, sedangkan bangsa Portugis dapat tetap berada di wilayah Indonesia. Bangsa Spanyol datang ke Maluku pada tahun, ada ya, 1521. Ada di dalam bacaan yang kita baca. Maka jawabannya yang tepat yang C. Karena yang ditanya adalah tahun, otomatis bisa langsung terjawab. 11. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat Maluku karena bangsa Spanyol bersikap baik, bangsa berjanji, berharap bangsa Spanyol memberikan, berharap bangsa Spanyol membantu. Maka jawaban nomor 11, karena sebelumnya sudah datang bangsa Portugis, ini ya jawabannya yang D. 12. Sinonim atau kata yang memiliki makna yang sama dengan bercetak tebal. Kalau kita lihat soalnya yang bercetak tebal adalah konflik. Sinonimnya atau persamaan katanya adalah perselisihan. Jelas kalau konflik cuma satu katanya, perselisihan. 13. Kita lanjut ke soalnya. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Arti kata tekad pada kalimat tersebut adalah 13. Pandangan, pendapat, tanggapan adalah keinginan. Ini paling tepat jawabannya ya di antara yang lain. 14. Kita lanjut ke soal dengan bacaannya, kita baca terlebih dahulu. Raden Patah, pendiri kerajaan Demak, merupakan raja yang alim. Selain taat beribadah dan menjalankan perintah agamanya, dia juga sangat bijaksana dan toleran. Raden Patah membiarkan pemeluk agama Buddha dan Hindu di Demak untuk memeluk dan menjalankan perintah agamanya dengan tenang. Dia juga tidak mau menyerang kerajaan hanya karena didasarkan adanya perbedaan agama. Hal ini menunjukkan adanya nilai-nilai toleransi dan persatuan. Pernyataan yang benar berdasarkan teks tersebut adalah Raden Patah merupakan pendiri kerajaan Demak. Raden Patah merupakan raja yang kejam. Raden Patah mengharuskan seluruh rakyatnya. Raden Patah menyerang kerajaan pemeluk agama selain Islam. Maka jawabannya otomatis yang A. Ini langsung kita tandai jawabannya. 15. Dengan kembali ke bacaan lagi, perhatikan paragraf berikut. Keraton Yogyakarta memiliki seni arsitektur bercita rasa Nusantara indah dan unik. Hal tersebut dapat dilihat dari tata ruang dan hiasan-hiasan atau ornamen-ornamen yang terdapat di dalamnya. Arsitek pembangunan Keraton Yogyakarta adalah Sultan Hamengkubuwono I. Secara umum, Keraton Yogyakarta memiliki 7 komplek inti, yakni Siti Hinggil, Ler, Kamandungun, Ler, Sri Mangganti, Kedaton, Kamagangat, Kamandungan Kidul, dan Siti Hinggil Kidul. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah Keraton Yogyakarta memiliki 7 komplek, keindahan keraton, arsitek pembangunan keraton Yogyakarta memiliki seni. Maka jawaban nomor 5 yang memiliki seni arsitektur bercita rasa Nusantara. Jawabannya yang 15 yang D. Kita tandai jawabannya. Kemudian lanjut ke soal nomor 16. Terlebih dahulu kita baca dulu teks bacaan yang ada. Bulan Agustus 1945 menjadi bulan yang kurang menyenangkan bagi pemerintah Jepang.
Pada bulan tersebut, posisi Jepang sudah sangat terdesak oleh pasukan sekutu dalam perang, tepatnya tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Pasukan sekutu berhasil menghancurkan dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Kondisi Jepang yang semakin buruk tersebut membuat pemerintah Jepang yang berkuasa di Indonesia membentuk organisasi-organisasi. Salah satunya yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi teks tersebut. Jawabannya paling tepat adalah siapa nama tokoh, mengapa pemerintah Jepang, bagaimana cara Insinyur Soekarno, apa saja tugas PPKI. Maka jawaban yang paling tepat adalah mengapa pemerintah Jepang membentuk PPKI. 17, kita lanjutkan. Informasi sejarah yang disampaikan pada paragraf pertama adalah organisasi yang dibentuk pemerintah, alasan sekutu menghancurkan Hiroshima, dua kota di Jepang yang dihancurkan, kondisi Jepang setelah dihancurkan. Berarti informasi yang kita terima tadi sesuai dengan bacaan adalah kota Jepang yang dihancurkan oleh sekutu ya. Maka jawabannya yang C. 18, kita lanjut ke soalnya. Contoh undangan tidak resmi, undangan rapat wali murid, rapat pemilihan RT, perayaan hari besar, perayaan ulang tahun. Nah, ini gampang ya, jawabannya langsung kita tandai, otomatis perayaan ulang tahun. Beni akan mengadakan acara khitanan. Ini surat yang digunakan Beni adalah surat undangan, resmi, tidak resmi, setengah resmi, semi resmi. Maka 19 adalah tidak resmi, karena khitanan ya. Ciri-ciri surat undangan tidak resmi adalah menggunakan bahasa yang baku, ini contoh surat resmi, digunakan untuk keperluan resmi, jelas ini surat resmi, menggunakan bahasa sehari-hari, terdapat nomor lampiran, maka jawabannya otomatis menggunakan bahasa sehari-hari. 21. Bagian surat yang membedakan antara surat undangan resmi dengan surat undangan tidak resmi. Nah, ini juga gampang ya, isi surat, kepala surat, alamat, salam pembuka. Maka jawabannya adalah otomatis kop surat atau kepala surat. Lanjut ke 22 soalnya. Perhatikan penggalan surat berikut. Acara tersebut akan dilaksanakan pada hari atau tanggal titik-titik Senin 10 Februari 2020. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi penggalan surat tersebut adalah berikut ini yang termasuk contoh kalimat pembuka pada, nah ini kelebihan ya soalnya. Kita coba dilihat dulu. Tanda baca yang paling tepat berarti jawabannya yang C. Kita tandai. Kemudian kita lanjut ke nomor 23, di mana ada suratnya ya. Ada surat undangan. Nah, kita baca dulu soalnya baru kita lihat soal undangannya. Bagian surat yang ditunjukkan pada tanda panah. Nah, tanda panahnya kita lihat lagi ke atas. Nah, ini adalah di Jakarta, berarti menunjukkan nama dan alamat tujuan. Nah, otomatis ya, karena ada alamat di situ. 24. Penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat pada surat tersebut yang tepat adalah Jakarta, J-nya besar, kasih koma. Nah, ini jawabannya 24. Januarinya kecil di sini jadi salah. Maka yang paling tepat yang C ya. Otomatis bisa terlihat langsung ini jawabannya. 25. Kalimat efektif yang tepat untuk melengkapi surat tersebut. Atas perhatian, semuanya atas perhatian, hanya saja dalam penulisannya yang paling tepat adalah atas perhatian, Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.
Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Lanjut kita ke soal 26. Kita baca dulu teksnya. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungan. Salah satu contoh terjadinya banjir akibat saluran air yang tersumbat oleh sampah yang dibuang ke sungai. Demikian juga dengan peristiwa tanah longsor, karena manusia sering menebang pohon di tanah yang miring. Makna dari kata yang bercetak tebal adalah, interaksi ya, yang bercetak tebal. Maknanya adalah interaksi itu nama lainnya adalah hubungan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 27. Antonim dari kata yang bercetak miring. Antonim itu lawan kata. Yang bercetak miring itu tersumbat di sini nih, seperti yang kita lihat. Maka lawan katanya adalah lancar, karena tersumbat itu berarti mampet ya. 28. Cara menyimpan air agar tetap hangat. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, kata tanyanya yang paling tepat adalah dengan jawaban bagaimana. 29. Ide pokok paragraf tersebut. Kalau ide pokok agak panjang nih. Karena ide pokok berarti kita ambil di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Maka yang paling tepat adalah kalimat pertama. Saya copy jawabannya aja. Yang kurang baik sampai kurang baik. Ini saya copy, kemudian saya pindahkan. Inilah jawaban dari soal nomor 29. Jadi kalau kamu mau menentukan ide pokok, carilah di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Lanjut ke soal nomor 30. 30 ada bacanya, kita baca terlebih dahulu. Bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816. Saat Indonesia dikuasai Belanda, bangsa Inggris dan menyerang Pulau Jawa untuk menguasai Indonesia. Mereka pun berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui perjanjian Tuntang. Pemerintah Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. 30 pertanyaannya, bangsa Inggris berhasil menguasai Pulau Jawa melalui, kalau melalui berarti otomatis perjanjian ya, Tuntang. Agak aneh sih ya didengarnya. Tapi inilah jawabannya, perjanjian Tuntang. Tokoh yang memimpin pemerintah Inggris di Indonesia. Ini ada nih, Thomas. Ini kita copy dulu jawabannya. Kemudian kita tulis Thomas. Kemudian lanjut ke 32. Kongres Belanda dilaksanakan tanggal 28 Oktober 1928. Kata tidak baku terdapat pada kalimat Kongres Pemudanya ya, terdapat pada kalimat Kongres. 33. Yang titik-titik yang menjadi ketua BPUPKI. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, ini paling gampang soalnya ya, siapa otomatis. 34. Bahasa yang digunakan dalam surat undangan rapat sekolah adalah, bahasanya bahasa resmi atau bahasa baku. 35. Perhatikan penggalan surat berikut. Teman-teman, besok tanggal 11 Februari 2020 kita rayakan bersama-sama hari ulang tahun Reva yang ke-10 ya. Tempatnya di rumah Reva. Saya tunggu kedatangan teman-teman semua. Salam Reva. Isi surat tersebut adalah, isinya tentang undangan
ulang tahun. Romawi 1 sudah, Romawi 2 pun sudah dengan soal isian singkat. Kita lanjut ke soal Romawi 3, yaitu uraian terbatas. Kita baca dulu soalnya. Perhatikan paragraf berikut. Menjaga suhu yang nyaman di rumah bisa dengan mengurangi perpindahan panas dari keluar ke dalam bangunan, dan begitu pula sebaliknya. Sebisa mungkin kita harus bisa menahan perpindahan suhu dingin dari dalam keluar bangunan. Kita dapat menggunakan pelapis yang berfungsi sebagai insulasi panas. Dalam kurung, proses yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan kalor yang berasal dari konveksi, konduksi, dan radiasi. Tuliskan kata-kata kunci pada teks tersebut. Nah, kata kuncinya yaitu otomatis, suhu, karena kita berkaitan dengan panas, dan satu lagi adalah panas. Ini kata kunci yang terdapat pada bacaan teks yang kita baca tadi. Kemudian 37, buatlah kesimpulan dari teks tersebut. Nah, kalau kesimpulannya agak panjang ya. Kita isi aja langsung. Perpindahan suhu ruangan dari dalam keluar bangunan dapat dilakukan dengan pelapis yang berfungsi sebagai insulasi panas. Nah, ini adalah kesimpulan dari teks bacaan yang baru tadi kita baca ya di atas ini. Kemudian nomor 38 kita lanjut ke soalnya. Sama, kita baca dulu bacaannya. Pada tanggal 10 November 1946 di daerah Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat, diadakan suatu perundingan yang dikenal dengan nama Perundingan Linggarjati. Wakil dari Indonesia dalam perundingan tersebut adalah Sultan Syahrir. Sementara itu, wakil dari Belanda dipimpin oleh Van Mook. Buatlah 3 pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Nah, kalau 3 pertanyaan, berarti ada 3 jawaban. Yang pertama, kita jawab dulu dengan soal kapan. Kapan terjadinya perundingan Linggarjati? Ini pertanyaan paling mudah, diawali dengan kata kapan karena ada tanggal, bulan, dan tahun. Yang kedua adalah di mana, karena ada tempat. Dalam bacaan yang kita baca, sama terjadinya perundingan Linggarjati. Kemudian yang ketiga, kapan, di mana, siapa yang mewakili Indonesia dalam perundingan Linggarjati. 3 pertanyaan sesuai dengan soal bacaan yang kita baca tadi. Kalau ada tanggal, bulan, dan tahun, berarti tanyanya kapan. Kemudian ada tempat, berarti tanyanya di mana. Dan ada tokoh, berarti siapa. Ini pertanyaan yang paling sangat mudah ya, kalau kita buat dari bacaan yang ada. 39, jelaskan perbedaan antara surat resmi dan surat undangan tidak resmi. Nah, perbedaannya jelas sebenarnya. 1, dari segi bahasa. Kalau resmi, dalam kurung bahasanya baku. Nah, di sini kasih koma aja. Tidak resmi,
tidak baku. Dari segi bahasa, kemudian dari segi fungsi ya. Kalau resmi, keperluan resmi atau dinas. Kalau tidak resmi, contohnya adalah ya keperluan tidak resmi ya. Yang ketiga, bagiannya, bagian-bagian. Kalau resmi, contohnya ada kop surat atau kepala surat. Kemudian kalau tidak resmi, tidak ada kepala surat. Nah, ini tiga hal yang perbedaan yang dimiliki antara surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Lanjut ke soal nomor 40. Buatlah surat undangan berdasarkan deskripsi berikut. Deskripsi itu uraian atau bacaan. SD Duta Harapan akan mengadakan acara seminar parenting. Kepala sekolah mengundang seluruh wali murid SD Duta Harapan untuk hadir dalam seminar tersebut yang diadakan pada Sabtu Februari 2020 di Aula SD Duta Harapan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau kita mau surat undangan resminya, otomatis kita jawab. Nah, untuk jawabannya sebenarnya saya sudah membuat nih jawabannya. Saya copy saja jawabannya. Nah, contoh surat undangannya. Nah, inilah jawaban yang dapat saya berikan. Sekolah Dasar Duta Harapan sesuai dengan contohnya ya, atau permintaannya. Kita geser ke bawah, undangan seminar kepada Bapak Ibu wali murid. Nah, ini kita garis bawahi, kita geser. Nah, ini jawaban yang dapat saya berikan. Demikianlah jawaban yang dapat saya berikan untuk pembahasan soal PTS 2 semester 2 untuk muatan pelajaran PKN untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Bukan PKN ya. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia yang dapat saya berikan, mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Tetap sehat, tetap semangat, tetap selalu belajar ya. Karena tugas kita sebagai pelajar maka harus belajar. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.